Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya, mengenai perumahan Asia tipe lebar 9. Kebetulan kita dapat kesempatan di posisi hook nih teman-teman. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian, jadi di perumahan Asia ini didukung oleh 3 developer besar loh teman-teman. Yang pertama yaitu Astra International, yang kedua itu Hong Kong Land, dan yang ketiga adalah Modern Land. Jadi untuk posisi Asia ini berada di area yaitu Jakarta Garden City. Tentunya kalian pernah dengar ya mengenai Sunrise Property ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini areanya itu masih sangat luas untuk dikembangkan dan nantinya itu akan ada namanya area CBD khusus Jakarta Timur nih teman-teman. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kita sebelum masuk ke dalam perumahannya, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian bahwa untuk area perumahan ini dia tuh lokasinya prime banget. Kenapa? Karena dia deket banget sama Mall JGC nih teman-teman. Jadi tuh hanya sekitar kalau menurut gue ya 5 menitan lah dari komplek perumahan ini nantinya ke Mall JGC tersebut. Lalu untuk areanya teman-teman dekat danau yang besar nih teman-teman. Jadi benar-benar untuk fasilitasnya tuh udah sangat mendukung banget lah. Nih, kamu bisa lihat ya, ini tipe lebar 9. Jadi ini untuk tampilannya ini ada kayak semacam, nanti kamu bisa taruh instalasi listrik di sini. Jadi kayak untuk meteran listrik kamu di sini untuk kayak macam kayak untuk pompa-pompa. Nah, di sini kamu bisa lihat tampilannya. Jadi kalau untuk secara tampilan ini carportnya ini bisa 2 mobil ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa lihat nih luas banget nih. Lalu di sini bawah ini yang gue lagi injek ini adalah kayak semacam batu-batuan yang biasa tuh untuk refleksi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pagi-pagi kalian misalkan jalan di sini tuh, wah itu bakal enak banget. Apalagi kalau kalian lagi pegel-pegel nih teman-teman. Nah, ini untuk area jalannya dia pintunya samping sini. Jadi dia nggak di tengah pintunya. Ini kamu bisa lihat ya, tampilannya samping ini masih ada halaman, cukup lumayan. Ini yang gue suka ini adalah pintunya itu besar nih teman-teman. Walaupun ini single door ya, tapi ini bukaannya besar. Lalu juga ini termasuk lumayan tinggi. Nah, ini untuk kelengkapan keamanannya, ini pintunya ini sudah dilengkapi dengan namanya smart lock system nih teman-teman. Tuh kamu bisa lihat ya. Ini bisa pakai pin ataupun pakai sidik jari dan juga bisa pakai manual lock. Nah, di sini waktu awal masuk dari layoutnya kamu bisa lihat. Nah, ini kayak semacam tempat dimana kamu bisa taruh sepatu kamu atau misalkan kamu taruh duduk. Jadi kamu mau pasang sepatu atau lepas sepatu di sini. Ataupun kalau misalkan kamu ada kayak semacam tamu atau misalkan kurir bisa tunggu dulu nih di sini nih teman-teman. Ini ada ganjelannya pintunya supaya nggak terlalu mentok ke tembok. Nah, ini begitu kita masuk kita disuguhkan dengan nuansa yang cukup ini ya, cukup, kalau menurut kalian gimana nih kira-kira? Cukup vintage atau gimana? Nah, ini kamu bisa lihat ya, beberapa wallpapernya lebih ke brownie, jadi kayak agak kecoklatan, apalagi lantainya tuh parket kayunya tuh kental banget. Nah, ini untuk plafon bagian sini tuh tinggi banget nih teman-teman nih. Ini kamu bisa lihat ya. Ini waktu gua ngangkat tangan aja nih, tuh lihat. Tinggi gua tuh sekitar 175 cm. Nah, ini kamu bisa lihat ya, ini waktu ini kira-kira kalau menurut gue sih nyaris 4 meter lah kalau untuk plafonnya ya teman-teman ya. Ini juga gordennya dikasih hiasan tralisnya juga, kelihatannya nyaman banget ya. Jadi warnanya memang lebih ke kuning-kuningan juga ininya, agak wallpapernya jadi dia agak berserat gitu. Nah, ini kita di lebar 9 ini kamu di bawah ada kayak semacam ruangan di sini. Namun di sini difungsikan sebagai kayak semacam tempat buat apa ya bisa dibilang ya. Kemudian gimana? Tempat untuk baca-baca buku karena ini ada banyak rak bukunya atau gimana teman-teman? Tapi kalau filosofinya sih kayak ini bisa untuk ruang untuk santai lah atau entertain kalau menurut gua sih. Lalu motif wallpaper yang dia gunakan unik ya. Tuh kamu bisa lihat nih. Ini dipadu sini. Ini tinggi plafonnya nyaris sama kayak ruang tengah samping tadi. Ini kalau gua rasa ini sekitar 4 meter juga. Ini jendela hadap depan. Kalau misalkan kalian mau gunakan untuk jadi kamar tidur untuk orang tua sih kalau menurut gue sih bisa banget ya. Lalu di sini ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya unik motifnya. Dia ada paduan. Di sini kamu bisa lihat teman-teman. Lihat kayak ada motif garis. Nah, ini ada kaca sampai sini. Jadi menimbulkan kayak efek luas banget. Terus ada kayak semacam kaca bulat lagi. Lalu ini udah dilengkapi dengan shower. Lalu ini untuk kusennya ini full kayu ya. Ini teman-teman kamu bisa lihat nih. Untuk corak yang digunakan abu-abu wastafelnya. Oke sih, cakep.
Jadi benar nuansanya nuansa woody banget kalau menurut gue sih. Nah, di sini ini salah satu yang unik. Ini kita masuk ke yang namanya dining room. Nah, dining room ini ke waktu gue lihat ke atas ini gue kira ada ruangan lagi, ternyata ini tuh kaca. Jadi pemanfaatan kaca di atas ini kalau menurut gue unik ya, karena kalau kita lihat dari samping pun situ ini kelihatan kayak luas gitu. Jadi pemanfaatan kacanya tuh nggak cuman berada di samping-samping ini ya, tapi bisa juga kita pasang di atas ya teman-teman ya. Nah, ini sistem ininya, kitchen setnya yang ditekan pernya, cuman pernya masih agak baru kali ya teman-teman, jadi agak susah sedikit ditarik, tapi sih so far sih oke ya. Ini dengan baluran granit hitam dan ini granit karamel, dan ininya warna karamel juga masih oke. Ini pakai downlight jadi terang. Terus juga nih atas-atasnya nih yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, ini kayak pantulan kacanya jadi kelihatan lebih gede teman-teman. Untuk area space belakangnya ini gua rasa sekitar 1 meter panjangnya kali 9 ini lebarnya. Jadi ini masih bisa dibilang kamu bisa manfaatkan untuk misalkan berkebun atau apa. Nah, di sini kamu bisa taruh kayak semacam space. Ini teman-teman. Ini kamu kalau misalkan ada ART, asisten rumah tangga, atau misalkan kamu pakai jadi gudang juga bisa sih. Jadi kamu kalau misalkan cuci-cuci jemuran bisa di sini teman-teman. Ini tempat buat instalasi pompa di sini. Nah, ini penampakannya nih kalau dari sini teman-teman. Nah, di bawah tangga ini kayak semacam jadi kayak ruangan untuk storage ya. Jadi dia hanya ada di bawah tangga ini, nggak samping-sampingnya nggak diakalin sebagai storage. Namun dilihat darinya sih enak ya. Jadi benar-benar stepnya juga enak karena mungkin ambalan kayunya tuh enak ya. Jadi ini kayak kaca-kaca transparan, pegangan gripnya juga jadi lebih enak gitu karena kayunya mungkin enak juga kali ya. Nah, ini kamu bisa mungkin taruh-taruh jadi kayak pajangan atau lukisan di situ teman-teman. Nah, ini bisa dibilang kayak konsep mezzanine. Nah, ini ada beberapa tangga lagi yang nanti kita akan naikin, namun kita akan masuk ke sini dulu ya teman-teman ya. Ini begitu kita masuk, kamu bisa lihat nih, ini tampilan dari gambar kamar ini. Namun kita lihat kamar mandinya dulu deh. Nah, ini kamar mandinya dia tipenya tuh melebar ke kiri dan ke kanan. Kiri itu untuk area shower. Ini area untuk hadap belakang. Lalu untuk keramik-keramik yang dia gunakan ini putih marble, namun ini kayak semacam soft. Nah, ini kamu bisa lihat paduan ini juga ada kayak semacam kaca ribbon hitam. Jadi sini enak banget nih kelihatannya. Jadi nggak terlalu silau juga, namun pencahayaan ini cukup ya teman-teman ya. Untuk list kaca cermin yang digunakan juga simple. Nah, ini yang unik ini kayak semacam ada busa-busa gitu teman-teman tuh. Jadi kalau misalkan areanya untuk jadi kayak buat peredam suara enak juga nih teman-teman tuh. Empuk ya. Kalau ini bukan busa, ini lebih ke wallpaper tapi lebih ke motif timbul gitu. Nah, ini dipadu dengan lukisan. Nah, terus ini lemarinya juga enak kalau menurut gua karena memang nuansa coklat banget ya. Dia benar-benar parkit kayu semua nih teman-teman. Nah, ini untuk motif-motif ini juga enak. Nah, untuk jendelanya, roller blindnya kamu bisa atur tingkat kecahayaannya. Nah, ini putih-putihnya sama kayak yang tadi, yang di mezzanine yang tadi kita lihat. Nah, ini kamar ini teman-teman, ini tinggi banget loh. Nih kamu bisa lihat ya. Nih perbandingan gua. Nih kita, nah tuh coba tuh. Ini sekitar kalau menurut gue sih 3,5 atau 3,75 meter. Untuk parkit kayunya dia sistem yang memanjang seperti ini. Motif wallpapernya juga dia padu blend. Ini kayak bentuk Z gitu ya. Jadi kayak Tetris gitu ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini lemarinya ini ada dua, kiri dan kanan.
Lalu baru masuk ke namanya area kamar mandi. Namun sebelum masuk ke kamar mandi, kamu bisa lihat nih, di atas ininya kayak ada downlight ini, lampu. Jadi kayak semacam kayak gateway ya, gerbang tuh, kamu bisa lihat ya. Nah ini kalau gua rasa itu cuma hiasan ya, jadi kayak kaca gitu, namun bukan buat storage. Nah ini untuk tempat kamar mandinya, dia sama melebar juga seperti ini, cuman dia kayaknya lebih ke full granit ininya, samping-samping sininya. Lalu untuk wastafelnya nih unik banget, dia ada 2 wastafel melebar, lalu kacanya juga unik banget. Jika misalnya ada lampu-lampunya, keren, cakep. Nah ini untuk kamar mandinya, dia dipasang kayak semacam kaca ribbon nih teman-teman tuh, kamu bisa lihat ya. Jadi agak soft, jadi nggak terlalu benar-benar white banget, reflektifnya nggak gitu kuat banget nih teman-teman. Ini yang gue suka nih, list kusennya nih teman-teman, kayu-kayunya cakep banget. Dia bener itu tuh mulus banget lah, dijamin tuh prime banget lah. Ini yang terakhir, lantai mungkin bisa bilang gue sebut dengan lantai 3 ya teman-teman ya. Dimana lantai 3 ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini dia menghadap ke belakang, arah mataharinya ini penerangannya. Ini untuk lemari-lemarinya dia kiri dan kanan, namun ini bisa ada slot kayak gini, masih muat. Untuk petakan AC-nya ditaruh sini. Kalau menurut gue sih untuk ketinggian plafonnya standar lah ya. Ini sekitar 2,75 nih teman-teman. Soalnya kan ada ini yang juga. Nah ini untuk kamar mandinya, konsepnya dia memadukan beberapa warna ya. Jadi ini lebih kayak dibilang putih atau grey juga enggak juga sih ya, lebih mungkin soft grey kali. Nah ini mungkin lebih ke dark grey. Nah ini hitam. Nah cuman nih paduannya lebih kental ke warna hitamnya sih, kamu bisa lihat ya. Dari wastafel dan ininya juga toilet duduknya, kamu bisa lihat ya teman-teman ya. Ini untuk gambarannya seperti ini. Lalu yang di sana di ujung untuk area shower, ini pakai warna grey granitnya. Kacanya juga enak, ini gede, namun ini nggak ada kayak buat storage nih. Ini ada kayak ruangan slot. Nah ini tempat slotnya nih, jadi kamu bisa pakai yang terbuka atau yang tertutup kayak gini teman-teman ya. Intinya kamu bisa mixing sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kamu ya. Nah ini sama nih, samping-samping ini juga kayak ada semacam busa-busanya nih, kalau bisa ditekan tuh agak mendem nih teman-teman nih. Nah kiranya kalau menurut kalian gimana nih teman-teman dengan tayangan yang kalian lihat barusan? Kalau kalian suka, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya, dan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, kira-kira dari bagian video ini mana aja sih yang kalian suka. Dan jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye, dadah.